Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gustian dengan NIM 411232102 dari program studi Statistika Terapan dan Komputasi. Di sini saya akan mempresentasikan uh, rangkuman dan proyek dari tugas akhir program komputer. Ya, yang pertama ada konsep berorientasi objek. Kemudian ada kelas, yang dimana kelas adalah rancangan atau blueprint dari sebuah objek yang bertugas untuk mengumpulkan atribut dan metode dalam satu tempat yang menjalankan suatu program. Contoh kelas ada di samping dengan nama project. Kemudian ada atribut. Atribut adalah variabel dari sebuah kelas. Dalam mengakses atribut, yakni dengan membuat objek kelas menggunakan titik. Contoh atribut ada di samping, yakni ada di kelas project dengan atribut atau variabel X. Kemudian ada juga OBJ, ini sebagai atribut juga. Kemudian ada methods. Methods adalah suatu fungsi atau tindakan yang bisa dilakukan di dalam kelas tersebut. Method ini bisa dibilang kayak ininya nih, yang public static void main. Ya, gitu. Mungkin bisa ya, kita lihat di Netbeans. Kita bisa lihat yang awal ini, yang public class ini merupakan kelasnya tersendiri yang bernama project. Kemudian di sini ada tipe datanya integer dengan atribut atau variabelnya X. Kemudian di sini yang public static void main ini merupakan metode utamanya. Kemudian di sini untuk memanggil atribut dari kelas project, yang pertama itu memasukkan nama kelasnya, kemudian memasukkan atributnya gitu. Ini bisa bebas gitu, tidak OBJ kayak gitu. Kemudian dilanjut dengan new dan dilanjut juga dengan nama kelas utamanya. Kemudian di sini kita inisialisasi itu atribut yang ada di metode utama. Kemudian dilanjut dengan titik gitu untuk memanggil, untuk mengakses atribut utamanya. Kemudian dilanjut dengan X, variabel dari kelas utama gitu. Kemudian kita memasukkan nilai yang kita inginkan atau variabel yang kita inginkan gitu. Nah, kemudian kita menampilkan dengan sistem output line dan memasukkan atribut yang tadi gitu, yang OBJ titik X kayak gitu. Nah, coba kita run dengan hasilnya. Ya, hasilnya akan keluar 100 sesuai dengan yang kita masukkan variabelnya. Oke. Kemudian dilanjut, kita ada package. Package sendiri merupakan sebuah folder untuk mengelompokkan kelas yang bertujuan untuk menghindari bentrok antar nama kelas yang sama, serta untuk memudahkan pengelolaan kode program, terutama untuk aplikasi besar. Dalam package terbagi menjadi dua, yakni built-in package yang merupakan package bawaan Java. Kemudian ada user defined package yang merupakan package yang didefinisikan oleh user itu sendiri. Kemudian ada import package. Import package ini ada yang single class dan seluruh package. Dalam single class kita menggunakan import titik package, titik nama, titik kelas. Oke, kemudian ada seluruh package dengan import, titik package, titik nama, titik bintang, kayak gitu.
Kemudian ini ada contohnya. Di sini saya menggunakan contoh package scanner eh, kayak gitu. Mungkin bisa ya langsung kita ke next beans. Nah, untuk yang package untuk yang package sendiri, yang ini merupakan package bawaan Java dan yang di sini itu merupakan package yang kita buat sendiri kayak gitu. Nah, di sini kan saya menggunakan package scanner ya. Nah, di awal itu kita import dulu package-nya kayak gitu yang dengan import Java titik until titik scanner kayak gitu. Nah, kemudian kita membuat kelasnya yang dimana ini kelas package gitu kan. Ya, memberikan terus kita ada metode utamanya, kemudian nah di sini kita menggunakan eh, rumus dari rumus yang udah disediakan di scannernya kayak gitu. Kita mengikuti saja itu dengan menggunakan scanner. Kemudian di sini eh, inisialisasi atributnya ini bisa bebas, bisa menggunakan in ataupun input ataupun yang lainnya gitu. Kemudian dilanjut dengan new scanner dan kemudian system.in gitu. Nah, kemudian di sini ada tipe datanya yaitu string gitu, string nama dan string name. Untuk ini bisa kayak digabung gitu jadi satu baris ataupun bisa dengan dua baris seperti ini. Ini tidak ada bedanya, cuman kalau satu baris lebih ke ringkas kalau dan ya satu baris gitu. Kalau ini kan ada dua baris gitu ya dengan tipe data yang sama gitu. Oke, mungkin dihapus lagi ya. Nah, kemudian di sini ini hanya untuk sebagai penanda gitu. Kalau yang pertama kali itu memasukkan nama gitu. Di sini kita inisialisasi lagi gitu dari atributnya gitu, atribut dari tipe datanya nama gitu. Terus kemudian in eh, dot in titik next. Kalau untuk tipe data string itu bisa next ataupun bisa next line kayak gitu. Ya, sama saja ya kayak gitu. Kemudian di sini kita buat mengeluarkan gitu apa yang kita udah tulis nanti di outputnya kayak gitu. Kemudian di sini juga sama kayak yang di atas. Mari kita coba run dulu ya. Nah, di sini akan keluar nih. Di sini kita masukkan nama, misalnya nama Gustian kayak gitu. Nah, kemudian di sini kan akan keluar gitu namanya Gustian. Nah, kemudian di sini kita memasukkan name gitu. Misalkan hanya apa namanya nomor urutnya aja ya, karena kan ini tipe datanya string bukan integer, jadi 0 itu masih termasuk gitu loh. 0, 0, 2. Nah, di sini akan keluar gitu name-nya kayak gitu. Oke, mungkin kita lanjut ya. Oke, yang selanjutnya ini ada konstruktor. Konstruktor itu adalah metode khusus yang digunakan untuk menginisialisasi objek. Konstruktor digunakan untuk menetapkan nilai awal untuk atribut objek. Juga digunakan untuk mengambil parameter menginisialisasi atribut. Untuk jenis konstruktor sendiri ada konstruktor default, atau dan konstruktor berparameter. Nah, syarat dari konstruktor yakni nama konstruktor harus sama dengan kelas, tidak boleh memiliki tipe pengembalian eksplisit, eh, kemudian tidak boleh ada kunci void atau return. Nah, di sini ada contoh konstruktor. Konstruktor sendiri itu kayak kita ngebuat template kodenya gitu di kelas baru gitu. Nah, kemudian
baru kita ambil kita panggil gitu kode yang sudah kita buat template-nya di kelas utama gitu. Oke, mungkin bisa ya kita di NetBeans-nya, konstruktor. Nah, di sini saya punya kelas gitu bernama mahasiswa C gitu. Ini sebenarnya karena biar nggak sama aja gitu dengan kode yang lain. Jadi ada mahasiswa C yang ya gitu lah. Nah, kemudian di eh, kelas mahasiswa C ini em, ada tipe data string dengan objek nama dan NIM. Kemudian, nah di sini itu untuk menginisialisasi gitu bagaimana cara kita menginput eh, variabel nantinya gitu dengan string, kemudian diikuti variabelnya gitu. Ini bebas bisa input nama ataupun hanya in nama gitu untuk memudahkan kayak ya gitu. Terus di sini gitu. Nah, di sini ada kita inisialisasi lagi gitu dari kelas mahasiswa C-nya, kemudian kita berikan arah gitu ke input nama gitu, kemudian sama juga dengan NIM. Nah, di sini saya menulis lagi gitu sistem outprint line gitu agar tidak usah menulis ulang kode yang sama gitu di kelas utamanya. Jadi hanya menulis satu kode kayak gitu. Nah, di kelas utama itu kita ada ya kelas utama itu dengan nama konstruktor, kemudian ada metodenya. Nah, kemudian di sini ada atributnya gitu dengan kita memanggil kelas mahasiswa C, kemudian inisialisasi lagi mahasiswa satu misalnya kayak gitu, kemudian new dan mahasiswa C kayak gitu. Nah, kemudian di sini kita memasukkan gitu variabel yang kita mau kayak gitu. Misalnya di sini ada Gustian yang berarti kan nama, kemudian di sini ada NIM juga kayak gitu. Nah, misalnya kita run dulu ya. Nah, kita run hasilnya nama itu Gustian, kemudian NIM gitu. Nah, eh, mungkin kita bisa buat contoh lagi gitu ya kan. Oke, kita buat contoh lagi. Ini misalnya mahasiswa mahasiswa 2 gitu kan. Dengan nama eh, Tono misalnya gitu. Nah, dengan nomor absennya 9 gitu. Nah, kita run. Nah, maka di sini akan keluar nama Tono. Jadi kita hanya memasukkan satu baris kode gitu untuk mengeluarkan outputnya kayak gitu. Jadi ini tuh template gitulah buat nanti kita memasukkan variabel untuk outputnya kayak gitu. Ya mungkin kita bisa lanjut lagi. Kemudian ada modifier. Modifier ini adalah cara untuk mengatur akses pada kelas di dalam Java yang bertujuan menjaga hak akses atau batasan kepada suatu metode atau kelas. Modifier ini dibagi menjadi dua, yakni access modifier dan non-access modifier. Nah, di sini ada contoh-contoh modifier gitu. Yang pertama ini ada access modifier, ada private, tanpa tanda atau default, kemudian ada protected, dan public gitu. Bisa kita lihat gitu kalau private hanya dalam kelas yang sama, kalau tanpa tanda itu dalam kelas yang sama dan dalam package yang sama. Kalau protected itu dalam kelas yang sama, dalam package yang sama, dalam subclass, kemudian ada public. Ya, public ini bisa di semuanya gitu dalam kelas yang sama, dalam package yang sama, dalam subclass dan dalam package lain gitu. Jadi kita
kalau menggunakan public bisa memanggil gitu kodenya di package lain gitu. Nah, kemudian ada non-access modifier. Non-access modifier ini eh, yang tidak bisa kita rubah lagi gitu. Oke, non-access modifier ini ada final, kemudian ada abstract gitu. Di final sendiri ini kelas tidak dapat diwarisi oleh kelas lain kayak gitu. Kemudian ada abstrak, kelas tidak dapat digunakan untuk membuat objek. Nanti ya akan dijelaskan. Oke, mungkin bisa lanjut. Nah, ini ada encapsulation. Encapsulation itu adalah penyembunyian atribut dan metode di mana antar kelas tidak boleh semua atribut dan metode dideklarasikan sebagai public. Dalam dalam encapsulation sendiri ini ada elemen kelas dapat diubah. Dalam encapsulation ini ada elemen kelas yang dapat diubah menggunakan setter dan dapat diambil menggunakan getter. Penggunaan enkapsulasi ini untuk menggunakan enkapsulasi ini variabel dari kelas dideklarasikan sebagai private dan menyediakan setter dan getter untuk memodifikasinya. Gitu. Nah, ini contoh enkapsulasi. Ini enkapsulasi dengan kelas nama jarak gitu ya. Di sini ada tipe datanya private dan di sini ada modifiernya private dan tipe datanya double gitu dengan variabel kilometer. Ini sudah di sudah dideklarasikan gitu variabelnya dengan 20 ya dengan jarak 20 gitu misalnya. Kan kemudian di sini ada getternya, di sini ada setternya. Ya, mungkin lanjut aja ya di NetBeans enkapsulasi. Nah, di sini kita ada kelas jarak gitu. Ini kelas untuk membuat enkapsulasinya kayak gitu. Di sini ada modifiernya private, tipe datanya double, dan atribut atau variabelnya kilometer dengan deklarasi eh ya dengan variabelnya 20 gitu lah. Nah, kemudian di sini ada getternya. Nah, di getter ini kita untuk mengambil datanya gitu. Kemudian di sini setternya. Nah, setter ini untuk kita mengubah datanya kayak gitu. Kalau untuk setter getter ini kebanyakan sama gitu template-nya kayak gini. Nah, kemudian di sini ada di kelas utama gitu dengan nama enkapsulasi, kemudian ada metode utamanya. Nah, di sini kita inisialisasi lagi gitu kelas apa namanya? Kelas enkapsulasinya yaitu jarak. Nah, di sini kita bebas ini eh, inisialisasinya kemudian dilanjut dengan new dan kemudian jarak lagi kayak gitu. Nah, untuk di sini itu kita ambil gitu inisialisasi kita ambil atributnya kemudian eh, kita titik dan kita ambil set km gitu untuk mengubah variabelnya karena di sini kita menggunakan set km gitu. Misalnya di sini set kilometer ya berarti di sini kita menggunakan set kilometer gitu untuk mengubah variabelnya gitu. Nah, kemudian di sini kita ada untuk menampilkan outputnya ada sistem out line gitu. Di sini jarak untuk memberitahu gitu bahwa ini tuh jarak. Kemudian di sini ada variabelnya gitu. Variabel, kemudian di sini titik untuk memanggilnya dan kemudian di sini ada get km untuk memanggil variabel yang type tadi gitu biar bisa ditampilkan gitu. Nah, ya yang pertama mungkin kita bisa memanggil dulu yang variabel private-nya asli gitu sebelum kita rubah gitu.
kita komentar dulu biar ini nggak bisa dibaca gitu oleh kodenya. Nah, di sini akan keluar jarak 20 gitu. Karena kan 20 ini merupakan eh, variabel dari private-nya gitu, variabel yang sudah ditetapkan gitu. Nah, bagaimana sih kalau kita mau ngerubahnya gitu ya? Nah, kita pakai gitu. Kayak gini, kita pakai variabel yang tadi buat ngeluarin, kemudian kita set pakai setternya kayak gitu buat ngerubah variabelnya. Nah, coba kita jalankan ya. Nah, di sini kita akan berubah tuh. Jadi 90. Nah, misalnya kalau kita mau rubah lagi gitu, ya kita tinggal rubah ada. Kita tinggal rubah aja di sini. Misalnya jadi 100 gitu ya. Nah, kita coba. Nah, nah di sini akan berubah jadi 100. Kayak gitu. Mungkin bisa lanjut ya. Kemudian ada inheritance. Inheritance ini kayak pewarisan gitu. Inheritance atau pewarisan adalah suatu proses di mana sebuah kelas, subkelas, mendapatkan metode dan field dari kelas lainnya, yang dimana ini superclass gitu. Jadi, si superclass ini mewarisi ke subclass gitu. Kayak gitulah, dalam inheritance ini kita menggunakan kata kunci extends gitu, yang dimana ditaruh gitu di nama superclass, kemudian extend dan nama subclass kayak gitu. Ini contohnya di sini, saya menggunakan apa namanya package dan saya menggunakan sifat dari package dalam membuat kode ini. Kemudian di sini ada kelas gitu, kelas mahasiswa, kemudian kayak mewarisi kelas mahasiswa kekuatan kayak gitu dari sini. Ya mungkin kita bisa lanjut ke nextnya. Apa tadi? Inheritance. Inheritance. Nah, di sini kan ada import Java untuk scanner. Nah, di sini saya hanya eh, menggunakan sifat dari scannernya kayak gitu untuk memasukkan variabel yang ingin saya masukkan gitu. Nah, ini bisa dilihat nih, ini subclass, ini subclass. Nah, ini superclass gitu untuk yang kelas utamanya. Nah, kita bahas dulu yang subclass ya. Di sini ada ya kita sama aja kayak ngebuat template gitu loh. Ada kelas dengan nama mahasiswa, kita extend gitu menjadi eh, kita extend dari kelas yang kelas mahasiswa kekuatan ini kayak gitu. Nah di sini ada eh, scanner gitu, ya inilah ya dari package gitu untuk memasukkan variabelnya gitu. Nah, di sini ada oh bentar. Di sini ada kelas mahasiswa gitu dengan tipe data string, dengan variabel nama dan NIM gitu. Nah, di sini kan ada mahasiswa lagi ya. Nah, makanya saya yang di konstruktor itu mahasiswa C eh, biar tidak bentrok dan error kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada metode utamanya untuk kelas mahasiswa gitu untuk memasukkan variabel gitu, variabelnya kayak gitu. Di sini ada ya sama gitu kayak di kelas package, ada nama, ya ada nama, terus kemudian ini variabel untuk inisialisasinya gitu. Kemudian ada next line karena tipe datanya string kayak gitu. Kemudian di sini ada kelas mahasiswa kekuatan gitu ya. Di sini saya menggunakan tipe data integer gitu dengan eh, variabelnya misalnya kesehatan gitu. Kesehatannya 75 misalnya.
ya kan. Nah, kemudian di sini untuk menampilkan kesehatannya gitu kan. Kemudian di sini ada kelas utamanya atau super class gitu, dengan nama inheritance, kemudian di extends gitu dari kelas yang mahasiswa ini gitu. Eee, Kayak gitu. Kemudian di sini ada metode utamanya, kemudian di sini hanya sebagai, pemberi tanda gitu bahwa ini tuh data-data mahasiswa gitu loh di output-nya gitu. Kemudian di sini ada, eee, nama kelas dari nama kelas utama gitu. Nah, kemudian di sini, variabelnya gitu, eee eee, ini bebas kayak gitu. Misalnya di sini hanya i gitu biar memudahkan gitu. Kemudian dilanjut dengan new, kemudian di inheritance, kemudian nah di sini untuk mengeluarkan eh, si outputnya dari kelas di sini kan mahasiswa berarti mengeluarkan output kelas mahasiswa kayak gitu. Nah, kalau ini eh, untuk mengeluarkan output dari mahasiswa kekuatan gitu. Nah, mungkin kita bisa langsung di run dulu ya kan. Nah, di sini karena kita menggunakan scanner, jadi kita harus memasukkan variabelnya di output itu tersendiri gitu. Nah, di sini masukkan nama, ya misalnya kita masukkan nama Gustian gitu. Kita enter, nah kemudian akan keluar gitu Gustian. Kemudian di sini ada memasukkan NIM. Ya, masukkan NIM-nya misalnya 002 gitu. Nah, kemudian di sini akan keluar NIM gitu dan akan keluar juga eh, kesehatan 75 gitu karena ini kan dari kelas mahasiswa kekuatan. Jadi eh, kelas mahasiswa kekuatan ini tuh kayak eh, ikut ke mahasiswa ikut ke kelas mahasiswa. Nah, kemudian baru si kelas mahasiswanya ini diinisialisasikan ke super kelasnya gitu buat untuk kemudian dikeluarkan outputnya kayak gitu. Oke. Kemudian kita lanjut ada polymorphism. Polymorphism adalah sebuah konsep di mana sebuah kelas atau suatu objek dapat mengambil banyak bentuk. Bentuk di sini dapat dikatakan sebagai isinya berbeda, parameternya berbeda, dan tipe datanya berbeda. Ada macam-macam polymorphism, yaitu polymorphism statis menggunakan metode overloading. Kemudian ada polymorphism dinamis yang menggunakan pewarisan dan menggunakan metode overriding gitu. Dalam polymorphism statis ini dalam sebuah kelas memiliki metode sama tetapi parameter dan tipe datanya berbeda. Kalau yang polymorphism dinamis ini eh, menggunakan pewarisan, inheritance, mengimplementasi interface, bahkan abstract class dapat juga dikatakan menggunakan metode overriding. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada overloading dan overriding. Metode overloading ini terjadi pada sebuah kelas yang memiliki nama metode yang sama, tapi memiliki parameter dan tipe data yang berbeda. Untuk aturannya sendiri, nama metode harus sama dengan metode lainnya, parameter haruslah berbeda, return boleh sama juga boleh berbeda. Kemudian di sini ada overriding. Overriding adalah metode untuk mengubah metode dari subclass atau juga bisa disebut menindih metode. Untuk aturannya sendiri, metode akses harus sama atau lebih luas. Subclass hanya mengoverride superclass satu kali saja. Setiap subclass tidak boleh mempunyai hak akses metode overriding yang tetap. Kemudian ini ada contohnya, gitu. Oke, mungkin bisa lanjut ya kita di Netflix-nya. Jadi polymorphism. Oke, di sini ada
kelas utamanya kayak gitu dengan nama polymorphism, terus ada eh, metode dari kelas polymorphismnya. Nah, di sini eh, ini tuh untuk outputnya yang ada di kelas-kelas selanjutnya gitu, yang kita ngebuat polymorphism gitu. Nah, di sini yang pertama ini ada kelas math gitu. Di sini kelas polymorphism yang di sini merupakan polymorphism statis gitu. Jadi eh, di sini bisa dilihat tipe datanya berbeda, tapi variabelnya sama gitu. Kemudian ini bisa di-return, ininya juga bisa sama, para tipe dan ya gitu. Nah, kemudian di sini ada polymorphism dinamis gitu yang menggunakan overriding gitu. Di sini ada kelas polymath gitu, yang dimana ini polymorphism math gitu, disingkat aja. Di sini ada tipe data double, kemudian di sini ada variabelnya A gitu. Yang bisa dilihat ini overriding gitu ya kan. Kita return 0 karena eh, dari ini tuh nggak ada variabel hasilnya gitu. Kemudian di sini ada kelas tambah gitu. Kita extend gitu dari polymath gitu. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat untuk tipe datanya integer B kayak gitu. Nah, di sini kan eh, inisialisasinya gitu lah ya. Nah, kemudian di sini ada overriding-nya gitu, yang dimana eh, ada kita memanggil gitu dari kelas yang ini yang polymath gitu. Double A kan tipe data tipe data variabel A ini ada di kelas polymath gitu. Nah, kemudian kita return gitu eh, variabel ini dengan variabel yang ada di kelas tambah kayak gitu. Jadi kita menimpa gitu, eh, menimpa variabel yang sudah ada gitu biar variabel itu berubah kayak gitu. Di sini ada dis B ditambah dis B ya karena tambah kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada di kelas utamanya. Di sini kita panggil gitu dari kelas polynet-nya, kemudian kita inisialisasi menggunakan eh, kita ya inisialisasi atributnya menggunakan ya polymath gitu. Kemudian diikuti new, kemudian diikuti kelas dari polymath-nya gitu. Nah, kemudian di sini kita juga inisialisasi dari kelas tambah gitu, kayak gitu. Kemudian kita menggunakan atribut tambah juga gitu, diikuti new dan tambah kayak gitu. Di sini kita masukkan nilainya gitu. Misalnya kita masukkan nilainya 5 gitu ya kan. Nah, kemudian di sini itu untuk memanggil metodenya dari metode polymath gitu ya kan, biar keluar gitu. Nah, kemudian di sini kita eh, outputnya gitu, system out line diikuti dengan tambah titik A gitu lah dari ini lah ya. Nah, mungkin kita bisa langsung ya kan di-run gitu. Nah, di sini kan karena nilainya 5 5 ditambah 5 itu sebenarnya 10 gitu. Nah, biasanya kalau mau ngeluarin output yang dari polymath itu gimana? Cuman kan ini output dari polymath kan bisa dibilang nggak ada ya, tapi kita coba aja ya kan. Berarti kayak kalau gitu sama aja. Nah, tapi di sininya kita pakai yang polymath gitu misalnya.
Nah, coba kita nih, itu hasilnya ada kayak gitu karena memang tidak ada gitu untuk Polymath sendiri itu kan. Untuk saya apa namanya inisialisasinya gitu. Ah, bagaimana kalau kita taruh di sini gitu? Ah, kita coba aja ya. Kita coba dua, gitu ya kan? Oh, ternyata error. Berarti nggak bisa. Berarti nggak bisa ditaruh di situ. Sudah. Oke, mungkin kita bisa lanjut ya. Ada abstraction. Abstraction sendiri ini adalah kelas yang memiliki kata kunci abstrak. Kelas kelas sendiri harus diawali dengan abstrak. Metode abstrak hanya dideklarasikan tetapi tidak diimplementasikan. Kelas abstrak biasanya digunakan sebagai kelas induk atau superkelas dari kelas yang lain. Kemudian ini contohnya dari kelas abstrak di mana eh, sesuai dengan penjelasannya gitu. eh, Kelas abstrak harus diawali dengan abstrak kayak gitu. Mungkin bisa lanjut ya di NetBeans abstrak. Nah, di sini ada kelas abstrak gitu. Ya, ini mah kelas utamanya gitu. Dengan nama eh, kelasnya itu abstrak. Nah, kemudian di sini kita ya, kita ngebuat lagi itu kelas abstrak dengan awalan abstrak gitu, di mana dengan nama bangun datar gitu, dengan tipe data integer dan variabelnya datar gitu. Nah, di sini eh, kayak biasa gitu untuk inisialisasinya gitu, kayak integer terus get datar, set datar, ya kayak gitulah ya bebas gitu di sini. Nah, kemudian di sini ada abstrak. Nah, dari kelas abstrak ini kan kita belum tahu nih eh, operasi apa gitu yang kita mau. Nah, makanya kita menggunakan abstrak gitu kan agar tidak agar bisa dijalankan gitu walaupun kita tidak tahu walaupun kita belum menentukan gitu untuk operasinya kayak gimana gitu. Nah, kemudian di sini ada kelas kubus gitu. Nah, kita extend ini pewarisan itu dari kelas bangun datar dengan ada tipe datanya integer, kemudian variabelnya s, variabel s-nya ini 5 kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada metodenya kita balikan gitu. Nah, kemudian di sini kita ada override kita integer get bangun return gitu. Karena kita kubus gitu, kubus kan sisi kali sisi kali sisi gitu. Nah, makanya kita eh, ngebuat rumusnya kayak gini. Nah, kemudian di sini kita di kelas utamanya eh, kita inisialisasi gitu. Ini kelas kubus gitu dengan variabelnya kubus, dilanjut new, kemudian kubus lagi. Nah, kemudian di sini kita printnya gitu, outputnya gitu dengan sistem outPrintln. Di sini kita ada menggunakan libas kubus gitu untuk penandanya. Nah, kita taruh kubus get bangun. Maka kalau ini kita run, tidak akan terjadi error kayak gitu. Eh, ya kayak gitu. Ya. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Terima kasih gitu. Eh, semoga kita sampai berjumpa lagi gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.